Dan demikianlah setiap kami kisahkan kepada engkau Muhammad kisah para rasul itu, manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu, kata Allah. Sama juga surat ini buat kita untuk membuat kita tetap punya kekuatan jiwa. Beberapa orang mengatakan nanti sebulan lagi kita mungkin akan menghadapi resesi ekonomi. Beberapa obrolan di media sosial sudah mengatakan pemerintah tidak sedang punya uang untuk membayar tanggungan hutang. Belum lagi persoalan-persoalan. Hadirin, kita diajarkan untuk tidak mencela keadaan, tetapi harus menghadapi keadaan apa adanya. Di surat ini mengajarkan kita, jamaah sekalian. Allah berfirman dalam surat ke-11 ayat 120 tadi, tujuan Allah menceritakan kisah-kisah ini kepada Rasulullah dan juga kepada kita untuk meneguhkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita yang mulia dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membuka surah Al-Qasas, surat ke-28. Kita akan baca ayat ini, surat yang turun pada Rasulullah pada saat beliau sedang di Mekah. Surat ke-28 halamannya halaman 385. Kalau kita akan baca sama-sama jamaah sekalian. Surat ke-28 kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-7. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan hadirin juga yang pegang handphone di aplikasinya bisa ini. Surat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Wa auhayna ila ummi
kecewa dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang sedang kita hadapi. Coba baca surat ini. Hadirin, surat ini adalah turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih berada di Mekah, dan situasinya begitu berat karena mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Tapi Allah angkat pesimisme dan keputusasaan itu dengan surat Al-Qasas ini. Ini adalah surat yang penjelasan Allah tentang Nabi Musa itu paling detail, sejak dilahirkan sampai menghadapi Fir'aun. Surat-surat lain tidak seperti itu, jemaah sekalian. Dan buat kita, sejarah Rasul itu frame-nya itu harus dipahami sebagaimana Allah juga mengatakannya kepada Rasulullah di surat Hud ayat 120 ya. Hadirin bisa buka bahwa sejarah para Rasul itu Allah ceritakan tidak untuk bercerita biasa, tetapi punya 3 atau 4 tujuan besar. Di surat 11 ayat 120 itu Allah menyebut pertama untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Surat 11 ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan demikianlah setiap kami kisahkan kepada engkau Muhammad kisah para rasul itu, manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu, kata Allah. Sama juga surat ini buat kita untuk membuat kita tetap punya kekuatan jiwa. Beberapa orang mengatakan nanti sebulan lagi kita mungkin akan menghadapi resesi ekonomi. Beberapa obrolan di media sosial sudah mengatakan pemerintah tidak sedang punya uang untuk membayar tanggungan hutang. Belum lagi persoalan-persoalan. Hadirin, kita diajarkan untuk tidak mencela keadaan, tetapi harus menghadapi keadaan apa adanya. Di surat ini mengajarkan kita, jemaah sekalian. Allah berfirman dalam surat ke-11 ayat 120 tadi, tujuan Allah menceritakan kisah-kisah ini kepada Rasulullah dan juga kepada kita untuk meneguhkan hati kita. Kita mungkin kehilangan keteguhan, pesimis, menyalahkan ini dan itu, tetapi bukan untuk itu kita dibekali oleh Allah dengan Al-Quran. Coba perhatikan ayat kedua di surat 28 tadi, natlu alaika min, ayat ketiga, natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haq. Kami bacakan kepada engkau Muhammad kisah Musa dan Fir'aun dengan benar, buat liqaumi yu'min, buat orang-orang beriman. Siapapun yang hari ini merasa pesimis, kemudian ada omongan kita ini tidak menjadi tuan di negeri sendiri, kemudian kekayaan alam dieksploitasi demikian, coba renungkan ya. Memang sepanjang sejarah hadirin sekalian, hadirin tidak pernah di zaman Rasul, di zaman Muawiyah, di zaman Harun Ar-Rasyid, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih, mereka menghadapi tantangannya masing-masing, jamaah sekalian. Gitu. Dan kita punya Al-Quran, jamaah. Nah, kalau kita juga merasa pesimis dan merasa tidak berdaya, akankah Allah menyelamatkan agama ini, menyelamatkan umat Islam? Coba perhatikan ayat ketujuhnya yang sudah pernah saya ulang. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa an ardihi, untuk menyusui Musa. Wa fa idza khifti alaihi, jika dia khawatir terhadap keselamatan Musa, fa alqihi fil yam, hendaklah dia itu menghanyutkan bayi itu ke sungai Nil. Hadirin, kalau dibaca ini kelihatannya apa sih cerita bayi diangkatkan sungai? Surat ini menegaskan bahwa kalau
kalau kita itu, kenapa sih para dai, para kiai masjid dan segala tidak Allah jaga dan tidak Allah lindungi dari segala macam kejahatan sepanjang sejarah? Ayat ini mengingatkan kita. Jadi setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki di zamannya Fir'aun itu artinya mereka akan bukan terancam, pasti akan dihabisi, dibantai. Belum pernah ada dalam sejarah diktator sepanjang sejarah semengerikan Fir'aun. Ya, Pol Pot, Hitler, kemudian Benito Mussolini, Idi Amin di Uganda, kemudian semacam-macam. Itu jumlah korban yang dibantai selama mereka berkuasa jumlahnya spektakuler. Tapi tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan Fir'aun. Para ahli sejarah mengatakan itu Ramses kedua, jamaah sekalian. Lawan-lawan politik itu dihabisi setelah waktu dia masih bayi, jamaah sekalian. Dan Allah mengingatkan kita bahwa Allah bisa melindungi seorang nabinya, seorang dai-nya, seorang ulama, seorang kiai dengan cara disuruh bersembunyi di tengah hutan atau dalam gua. Tapi coba lihat ayat 7. Dan jika engkau khawatir terhadap keselamatan bayimu, maka hanyutkanlah ke sungai. Ya. Allah membuka kesadaran kita bahwa di tengah-tengah situasi kehidupan seperti yang sekarang yang carut marut dan mengerikan itu, bahkan tanggal 28 Maret 2025 yang lalu saat kaum muslimin di Gaza sedang bersahur itu tiba-tiba dibom habis-habisan. Allah lewat ayat ini mengingatkan kita, Allah bisa melindungi hambanya tidak dengan meminta disembunyikan di tempat yang paling tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia, tetapi di tempat yang terang benderang. Apa itu? Hanyutkanlah ke sungai. Dan di ayat ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-7 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji, aku akan mengembalikan dia kepadamu. Ayat ini bukan fakta saja, tetapi untuk menghibur kita bahwa dalam sejarah tidak hanya Rasulullah, bahkan tidak hanya Nabi Musa, bahkan Rasulullah Allah lindungi dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, buat kita itu artinya jamaskan agar kita terus membaca Al-Quran, agar terus kita menghidupkan rumah kita, semua anak-anak kita mengerti Al-Quran, mengerti iman, mengerti ibadah dan segala macam. Tadi saya sebelum bicara mau ngomong begini, dengan saya ini kalau meninggal jamaskan, kira-kira berapa hari dikenang jamaskan? Kalau di saudara kita di NU 7 hari, 40 hari, kemudian 100 hari, itu jamaah sekalian. Kalau kita meninggal hadirin sekalian, kita dikenang itu kalau kita punya 3 hal itu. Anak-anak itu bisa kita didik dengan menjadi anak yang soleh, ada ilmu yang bermanfaat, dan ada sedekah jariyah. Kalau enggak, teman-teman kita di grup WA sudah lupa, kita akan dilupakan semuanya. Waktu lewat di depan rumah kita, mereka sudah tidak akan berjaya. Tapi kalau kita punya amal soleh, anak-anak dididik dan seterusnya ya sekalian, maka akan berbeda ceritanya. Nah hadirin sekalian, coba kita buka di ayat terakhir dari surat Al-Qasas ini. Hadirin ke belakang ya mas. Di ayat ke-85 itu. Setelah Allah bicara panjang lebar tentang Fir'aun yang ditumbangkan oleh Allah, itu Allah mengingatkan kembali pada Rasulullah di ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ayat 85 halaman 396. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Dan itu memang benar-benar terjadi. Ayat ini, surat ini surat Makkiyah. Waktu surat ini turun, Rasulullah belum siap-siap hijrah. Tapi Allah sudah janji, Allah yang mewajibkan untuk menyampaikan Al-Quran nanti akan mengembalikan kamu ke Mekah lagi. Persis seperti Musa kembali ke tanah kelahiran. Hadirin, jangan merasa, saya yakin kita ini di Indonesia itu tahu tambang, freeport, tambang apa saja ini kita itu
nggak punya apa-apa, merasa tidak. Tapi tidak ada karunia yang lebih besar dari apapun kecuali karunia Al-Quran kepada kita. Itu yang Allah ingatkan di surat Yunus ayat 58, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan nikmat Allah hendaklah mereka berbahagia. Itu lebih baik daripada orang mengumpulkan yang lain-lain. Saya ingin mengajak hadirin sekalian membuka ayat-ayat di sekitar Al-Qasas ini. Nah, sekarang balik lagi ke Al-Qasas di awal di depan di surat itu. Sebelum kita masuk ke surat Al-Qasas itu jamaah Rasulullah, di surat An-Naml, di akhir surat An-Naml, satu halaman persis itu di surat ke-27 ayat 91 dan 92. Coba kita lihat ayat 91-nya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Surat ke-27 ayat 91. Dalam satu halaman itu akhir surat Al-Qasas, bawahnya akhir surat An-Naml, bawahnya awal surat Al-Qasas. Allah menegaskan tentang Rasulullah SAW itu, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Udah, itu ayat 91. Ayat 92-nya wa an atluwal Quran, dan agar aku membacakan Al-Quran. Hadirin, kalau ayat ini jenengan hanya didengar itu nggak terasa. Saya itu di rumah besar Quran di tempat saya itu sudah hampir setahun, ibu-ibu itu saya kasih ini mushaf. Satu-satu ada 40. Kalau pagi itu saya jalan olahraga, saya bertemu mantan ketua RW-nya Pak Hamid, orang Sumeneb juga. Mas Ahmad, Bapak itu nanya kapan bapaknya mau ngaji. Udah. Iya Pak Hamid, monggo Pak. Nanti saya sudah bilang ke ibu-ibu itu bahwa nanti pengajian tadarus dan tadabbur Quran mudah-mudahan bisa Bapak ikut. Saya serahkan ini ke beliau 5 mushaf ini. Kemudian saya beri satu buku panduan untuk ngajinya itu. Kira-kira sepekan kemudian ngumpullah Bapak itu. Ada 7. Lalu 7 orang itu 4 diantaranya saya beri kitab Tadabbur Al-Quran karya Syekh Adil Muhammad Khalil ya Mas. Setelah itu saat ini insya Allah kemudian akan bertambah 15 ya Mas. Coba ayat ini jenengan, ayat 92-nya. Jenengan kalau ditanya, apakah Bapak sekalian wa an atluwal Quran, apakah sudah jadikan rumah ya, uang jenengan, tabungan, mobil dan dijadikan uang untuk dibelikan Al-Quran, Al-Qurannya dikasihkan kepada tetangga tangan kiri, lalu mereka itu dicarikan guru Ustaz Ali dan Al-Quran dibacakan pada mereka. Kenapa saya sampaikan ini? Ingat surat Yasin kan? Surat Yasin ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Lalu litundira qauman ma undira abahum fa hum ghafilun, agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang gara-gara tidak diberi peringatan mereka lalai. Ya, ini serius ini ya. Jadi hadirin, Al-Quran itu akan bekerja mengiringi setiap denyut tarikan nafas kita kalau kita hidup dengan Al-Quran. Jenengan sampai kapan akan mengatakan, Ustaz mohon maaf saya lagi nyekolahkan anak, gitu kan? Ustaz mohon maaf saya lagi renovasi rumah. Sampai kapan kita akan bilang, sementara urusan menyediakan Al-Quran, membuka majelis taklim, itu tidak kita sisihkan dari harta kita, jemaah. Sampai kapan? Tapi itu hak kita aja Mas. Di surat Yasin itu surat ke-36 ayat berapa tadi yang saya sebut, litundira qauman ma undira abahum, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang karena tidak diberi peringatan mereka jadi lalai. Lalai terhadap apa? Kalau diterjemahkan lalai terhadap 3 hal. Lalai terhadap urusan akidah, yang kedua lalai dan tidak tahu tentang urusan ibadah, dan yang ketiga lalai dan tidak tahu urusan petunjuk kehidupan. Hadirin, kalau mau, misalnya di Masjid Ikram ini ada guru TPQ, ada 20 lah. Hadirin minta ke Kak Mir, Ustaz Mas Huri, saya minta guru 1 saja.
Buat apa? Di rumah saya bagi ini kepada 20 tetangga kanan kiri. Saya minta dikirim guru ngaji satu saja ke rumah, biar dia ngaji. Hadir nggak perlu, biar ada guru ngajinya, kita menyediakan tempat. Surat ke-28 ayat 92 tadi, wa an atlu al-Quran, dan agar aku membacakan Al-Quran. Kita mungkin tidak bisa mengajar di sini, tapi kita bisa mendatangkan guru ngaji, mushafnya disediakan, tetangga kanan kiri itu bisa punya kesempatan dibacakan Al-Quran kepada mereka. Kalau ada 20 kan bisa diminta itu. Saya di rumah besar Al-Quran itu, saya datang ke sini disediakan mic. Tadi di ruang ini ada takjil, jangan buka. Enteng kerja kayak gini zaman. Tapi kalau kita bicara dakwah Quran itu, dakwah Rasulullah itu datang lebih dari sekedar sales zaman sini. Didatangi semua orang, dikumpulan dan segala macam. Berat, repot, sampai Allah menceritakan di surat ke-71 surat Nuh kepada Rasulullah tentang Nabi Nuh yang berdakwah berapa ratus tahun itu zaman. Iya. Itu agar kita itu, kalau cuma sudah 3 tahun kata Pak Nur ini pengajian nggak berhenti, biasa saja. Allah menceritakan yang ekstrim 900 tahun agar kita itu tahan dan mau berjuang. Dan itu bukan untuk hiasan, agar kita punya daya tahan. Kita menikmati Islam di Nusantara ini sudah seperti ini. Hadirin kebayang nggak perjuangannya 5 ulama generasi pertama Wali Songo yang datang ke Nusantara, 9 ulama Wali Songo yang datang berbagi tugas di Jawa bagian timur, Jawa bagian tengah, dan Jawa bagian barat. Berat itu jasa. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, saya tempoh hari itu ada kakak kelas saya di IKIP Surabaya, matematika, sudah pensiun jadi kepala sekolah. Beberapa kali itu transfer ke rekening rumah besar, transfer 500.000, Ustaz, nitip buat wakaf, saya belikan Quran seperti ini. Lalu setiap kali saya nyampaikan ke masjid, ini wakafnya teman-teman, agar lebih banyak lagi orang yang punya kesempatan mendapatkan Al-Quran, membacanya dan tahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak hadirin sekalian merenungkan ayat demi ayat tentang sirah nabawi. Coba hadirin buka di surat Taubah ayat 122. Ini perintah dan kebiasaan Nabi kalau Nabi itu melakukan rotasi sahabat yang ikut berperang. Di surat At-Taubah ayat 122 itu Allah perintahkan pada Rasulullah dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, halaman 206. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini ada penjelasan begini. Rasulullah itu perangnya ada 2 kategori. Perang ghazwah itu atau ghazawat, perang di mana Rasulullah memimpin langsung perangnya itu. Ya, yang kedua adalah syariah. Syariah itu adalah perang di mana Rasulullah hanya menugaskan sahabat untuk memimpin perang. Beliau tidak turun langsung. Nah, kalau Rasulullah tidak melakukan perang di mana beliau memimpin langsung, tetapi perang itu dipimpin oleh sahabat, beliau itu merotasi. Sahabat yang hari ini, pekan ini, bulan ini ditugaskan berperang, itu nanti kalau sudah kembali, mereka diminta belajar agama di Masjid Nabi. Yang sudah belajar agama di Masjid Nabi itu mereka yang digilirkan untuk berperang. Begitu. Tujuannya 2 kata Allah di ayat ini, agar nanti kalau kembali kepada keluarganya mereka bisa memberikan peringatan dan mereka bisa menjaga diri dengan baik. Saya jamaah sekalian, di rumah ini ada hampir 300 di rumah. Terus beli buku ke penerbit itu Tadabbur Quran. Saya baca ini saya baca itu renung sekali. Buku-buku, kitab-kitab pengantar tentang memahami Al-Quran, pada akhirnya setelah kita baca, kita harus fokus ke Al-Qurannya. Bahwa kitab suci inilah yang harus kita berinteraksi dengan cara lebih baik. Tapi pertanyaannya jangan sekarang. Jadi kalau saya tanya, apakah Bapak sekarang di rumah sudah ada setting mushaf Al-Quran yang besar ada terjemahannya?
Yang kedua, kalau iya, apakah anak istri kita sudah menjangkau dan punya itu? Yang ketiga, apakah kita seperti yang di surat ke-28 ayat berapa tadi? Surat 27 ayat 92, apakah kita membacakan Al-Quran kepada mereka? Dan yang keempat, apakah seperti surat ke-9 ayat 122 tadi, apakah kita berkesempatan untuk bertafakuh fiddin? Saya ngomong gini nih, tadi saya baru main bola tadi pagi, sore tadi ke lapangan bola. Orang-orang bola itu ngelatih bagian kaki, betis, otot itu nyentuh sendiri ya. Di video kan gampang. Jadi strict disiplin itu untuk melatih fisik. Kita ini isinya luar biasa dunia akhirat. Bagian demi bagiannya harus kita berikan waktu yang lebih serius. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya jamaah sekalian punya harapan teknis kan. Kalau ada di antara hadirin yang hari ini tilawah Qur'annya sampai di surat Al-Baqarah, mau sampai 20 ayat, 100 ayat sampai akhir, cobalah setelah selesai tilawah Al-Quran itu baca terjemahnya dari awal sampai akhir sebisanya. Maksudnya sebisanya seberapa waktu yang bisa tersedia. Kalau hadirin sampai di surat Ali Imran, jamaah sekalian, baca terjemahnya setelah membaca ayat-ayatnya agar kita jadi tahu. Kalau hadirin sampai di surat An-Nisa, begitu saja, selesaikan itu, baca kembali agar kita mengerti banyak hal. Demi Allah, jamaah sekalian, bagian yang saya sebut terakhir ini tidak banyak kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan satu ayat. Saya sudah pernah sampaikan di surat ke-40 ayat ke-7, 8 dan 9. Ayatnya sudah pernah saya sampaikan. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah itu berdoa buat kita dan memintakan ampun buat kita. Apa bedanya Ustaz Arkom? Kita tahu ini dan kita tidak tahu ini. Beda. Kalau jenengan tahu ini, maka kita akan serius memanfaatkan waktu untuk beramal, berbuat kebaikan agar kita masuk dalam hamba-hamba Allah yang didoakan malaikat. Sama juga tentang malaikat ini. Di surat 41 ayat 30 dan 31. Malaikat itu Allah sebut nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata Hamka, malaikat itu tidak hanya datang menjelang sakaratul maut orang beriman, bahkan dalam kehidupan normal dunia itu malaikat itu akan meneguhkan kita, mendampingi kita. Saya tadi sebelum kesini ada teman di Jakarta ngirim kisah seorang wanita Palestina yang ditahan oleh Israel. Mengerikan. Saya baca, ya Allah nggak kuat saya. Judulnya, tulisannya sebentar. Perjuangan seorang Morabithah Masjidil Aqsa. Ini kisah seorang yang bernama namanya itu namanya Khadijah Khuwais yang dipenjara Israel, disiksa sedemikian rupa, dipenjarakan di tempat yang udah tempatnya itu tempat tidurnya dengan toilet nyampur-nyampur, jilbabnya dilepas dan segala macam, tapi dia bertahan dengan cara yang luar biasa. Saya membaca ini ya, bandingkan saya hadirin yang datang ke sini ya dan segala macam, hujan enteng saja, nggak ada apa-apanya dibandingkan kisah ini. Dan kata Adam Sharkawi, jangan anggap bahwa Israel yang menyerang Gaza kemarin 28 Maret itu karena mereka balas dendam pada Hamas. Bukan. Itu karena orang-orang baik dan negara-negara itu diam. Itu yang bikin Israel menyerang Hamas atau menyerang Gaza. Hamasnya ditakuti, tetapi karena kita diam, itu mereka. Dalam konteks yang kita kenapa semua hal yang tidak baik terjadi? Karena kita tidak peduli, jamaah. Saya sampai kapan saya akan bilang saya sibuk Ustaz, saya tidak ada uang saya sudah saya alokasi untuk nyekolahkan anak saya, lalu untuk masjid, untuk dakwah, untuk guru kita itu sampai kapan, jamaah? Hadirin, saya menggugah seperti ini bukan apa-apa, agar kita semakin punya kepedulian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan mohon maaf, jangan merasa berjasa. Ustaz, saya sudah jadi ketua takmir, saya sudah menyumbang. Jangan ya. Allah bahkan negur kita di surat 49 pada ayat terakhir ya. Hadirin bisa buka di surat 49 ayat terakhir, 2-3 ayat terakhir, dengan firman-Nya, yamununa 'alaika an aslam. Mereka itu telah merasa memberi jasa dengan keislaman mereka itu. Surat 49 ayat berapa? 17. Yamununa 'alaika an aslam qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Di ini mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislaman, tetap sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Itu hadirin, Allah seperti tahu apa bagian terdalam dari diri kita. Jamaah sekalian, toh juga kalau hidup kita seluruhnya digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak ucapannya kalau penduduk surga itu, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana, di surat Al-A'raf ayat 56 kalau salah. Gitu. Ini penting jamaah sekalian, agar kita itu merasa butuh terus untuk berbuat yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya tadi sampai pada bagian hadirin kalau sampai pada surat Ali Imran, kalau nanti sampai pada surat Al-Kahfi misalnya, ini kan malam Jumat sudah. Nah, coba sebelum membaca Al-Kahfi, baca terjemahnya dulu. Saya sudah pernah sampaikan, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang mengingatkan bahwa hidup kita pasti akan menghadapi 4 ujian. Ujian agama, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Baca itu. Dan bagaimana cara menghadapi ujian-ujian itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau hadirin sampai pada surat Wat-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Coba renungkan. Kita semuanya pernah merasa ditinggal oleh Allah karena doa kita itu tidak kunjung dikabulkan. Semuanya tanpa. Dan itu Rasulullah juga mengalami. Tetapi kata Allah tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepada engkau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada surat ke-28 yang tadi saya ajakkan. Nanti di rumah jangan buka lagi. Buka dari awal sampai akhir. Hadirin baca, renungkan jemaah. Dan Allah mengatakan, aku bacakan, aku sampaikan kepada engkau Muhammad sejarahnya Fir'aun dan Musa dengan benar bagi orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman waktu itu di Mekah sedang pesimis, sedang ditindas, sedang dibunuh. Kita hari ini juga sedang mengalami pesimisme, sumber daya alam kita ini sedang berkurang, kita bertemu dengan ketidakjujuran, semua berbolak-balik tidak karu-karuan. Hampir-hampir kita kehilangan pegangan. Kalau hadirin jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mengingatkannya pada kita, habis selesai kita jangan. Dan kita dilahirkan tidak untuk mencela keadaan, tetapi semengerikan apapun keadaan itu harus kita hadapi. Saya berani ngomong mungkin ini karena surat setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu yang setelah itu yang turun pada Rasulullah SAW, Nun wal qalami wa ma yasturun, surat ke-68, di mana Rasul diingatkan, Muhammad, betapapun engkau berhadapan dengan orang kejam, pendusta, kasar, tabiatnya suka bermaksiat, jangan kau mundur dari tugas menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin pas ke Keputi itu agak miris, ada teman saya cerita, Ustaz, ada orang, mohon maaf ini oknum saja, tidak boleh ada orang Ustaz, hafid Quran, dia cerita pas adzan Ustaz, dia ini beli es di dekat masjid, selesai adzan ya nggak sholat di masjid, udah balik lagi gitu. Kita yang ngaji hari ini juga hadirin sekalian, hadirin, yang saya inginkan dan buat saya adalah Al-Quran itu pertama dibaca sesering mungkin.
Yang kedua, diulang-ulang, bukan sekali, diulang-ulang merenungkannya agar kita ingat, kita paham dan tahu apa yang harus kita kerjakan. Diulang-ulang, jangan sekali. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu saja kita harus memandu dan mengarahkan hidup seperti Al-Quran itu barulah kata Syekh Adil Muhammad Adil Khalil, mukjizat Al-Quran itu terasa ketika dibegitukan. Kalau tidak, udah kita hanya bilang Al-Quran itu mukjizat ilmiah. Ada orang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran. Al-Quran itu ketika dibacakan orang sakit, ceritanya cuma itu. Kita tidak pernah merasakan keluar biasaan dalam kehidupan kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menutup bagian terakhir dari ini. Kalau hadirin merasa berat beribadah, maksudnya tadi malam bangun itu biasanya tahajudnya 11 rakaat, 2 rakaat selesai. Ya kan? Tadi seharian ngaji biasanya 1 juz, setengah juz nggak sampai. Itu biasa. Hadirin, kalau cara itu cobalah lihat hubungan antara Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan surat wasyamsi wa duhaha. Di situ ada ayat qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Kalau kita menyucikan jiwanya dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan bersalawat, ziarah kubur, kemudian tafakur, maka beruntunglah. Apa itu beruntung? Iman itu dinaikkan, semangat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa suka beribadah akan dinaikkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meminta kita waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Kalau besok hadirin tiba-tiba tidak disiplin sholat 5 waktu, enggan berinfak, kemudian malas membaca Al-Quran, malas datang melakukan hal-hal kebaikan, kita sedang mengalami proses penurunan kesucian jiwa, dan itu begitu. Saya juga bilang ke teman-teman, kalau suatu saat kita ini merasa beban kita itu berat jelas kan, dan semua orang itu merendahkan kita, cobalah renungkan, ulang-ulang, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi, terus renungkan jelas. Itu Rasulullah itu, bukankah aku telah melapangkan dadamu dan aku angkat bebanmu, kata Allah Subhanahu. Hadirin, apa yang terjadi pada Rasulullah juga terjadi pada kita. Apa yang terjadi dengan Rasulullah dengan Tuhan juga terjadi pada kita, karena manusia akan selalu menghadapi persoalan yang sama. Kata ahli sejarah, at-tarihu yu'idu nafsan, sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Ya mas, akan selalu begitu. Hadirin, percaya atau tidak percaya, para salafus saleh kita itu, ulama Nusantara ini, waktu para pemimpin negeri ini berkonsultasi tentang lambang negara, bendera Republik Indonesia, lagu Indonesia Raya, para ulama kita itu waktu istikharah, itu waktu sholat mengulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berkali-kali, ribuan kali, untuk mendapatkan kepastian bahwa ketika mereka dimintai pendapat, rakyat dan pemimpin negeri ini itu bisa menerima dengan baik tentang negara yang diperjuangkan oleh. Saya geleng-geleng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca berkali, bahkan rakaat pertama baca Taubah, rakaat kedua baca surah Al-Kahfi, untuk istikharahnya saja. Nah, hadirin, kalau habis sholat Isya nanti, kita itu merasa ada 2-3 agenda besar yang cobalah waktu membacakan, ya Allah, aku hendak membaca Al-Quran ini untuk bertakarub kepada Engkau. Dengan tilawah Al-Quran ini, ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa mengingatmu. Lalu tolonglah aku, ya Allah, agar melangkah dengan benar. Bimbinglah aku, ya Allah, agar bisa menyelesaikan ini selangkah demi selangkah dengan bimbingan. Gunakan ibadah, sholat, baca Al-Quran dan segala macam untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia dilakukan biasa-biasa saja, jelas. Akan terasa berbeda. Masa kita kalah dengan seorang pengusaha properti yang tilawah sehari 5 juz. Waktu Covid, dia bilang, Ustaz, waktu saya ngaji, saya itu sengaja ngomong, ya Allah, saya baca Al-Quran mau curhat kepada Engkau, ya Allah. Masa kita kalah begitu? Itu urusannya urusan hadir menghadapi apa saja, sholat, tahajud, kemudian puasa, baca Al-Quran, berdoalah atau dahululah dengan ucapan, ya Allah, aku beribadah ini kepadamu untuk memohon pertolonganmu.
berikan aku kesabaran, kuatkan keyakinanku, teguhkan langkahku, jaga agar aku jangan melenceng. Ayat Ustaz Fajar waktu membaca fadkuruni adkurukum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah Subhanahu. Kalau begitu kita melakukan ibadah, maka ibadah Al-Quran itu akan terasa mengiringi setiap denyut dan setiap tarikan nafas kehidupan kita, dan Al-Quran itu benar-benar akan terasa hidup dalam realita kita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan perdana Sirah Nabawi ini jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Sirah Nabawi yang kita baca ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi materi di mana peristiwa sejarahnya diingat, tetapi kita kehilangan esensi apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan real kita sehari-hari. Sudah masuk jam segini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.